Cek satu. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya sahabat per-YouTuban. Oke, pada video pertama ini di HNF channel Motovlog tentunya saya ingin sedikit sharing, istilahnya perkenalan. Oke, perkenalan untuk referensi aja nanti bagi teman-teman yang pakai juga Verza 150 ingin memodifikasi touring, nanti bisa dimulai dari seperti apa yang dulu saya mulai. Yuk langsung saja. Oke, siap. Oke, ini dia. Jadi dulu pertama saya modif itu saya pasang peninggi sok depan. Begini peninggi sok depan ini yang saya pasang. Ukurannya 8 cm. Jadi bagi teman-teman Verza 150 yang ingin meninggikan itu bisa pakai peninggi Mega Pro Alt, kalau enggak peninggi Tiger bisa itu juga di sini. Karena kenapa? Karena dulu pas pertama saya juga milih-milih itu pernah beberapa kali salah, jadi enggak pas gitu di sini. Ya, jadi ini peninggi 8 cm yang saya pertama pasang dulu, peninggi 8 cm gini dia. Oke, setelah peninggi depan saya bentar. Kalau teman-teman semua pasang peninggi depan, ada satu hal yang harus diperhatiin, yaitu kalau teman-teman pasang peninggi depan itu harus satu paket sama ini all rim ataupun kabel rim, itu harus satu paket. Karena kalau teman-teman pasang peninggi depan itu, kalau all rim ataupun kabel rim yang ori itu terlalu pendek, jadi nggak bisa, harus diganti. Yang saya pakai kabel remnya panjangnya sekitar 120 cm ya, jadi 120 cm gitu. Langsung setelah saya pasang peninggi depan, saya pasang ini peninggi belakang. Kalau di motor Verza sendiri untuk peninggi belakang yang diganti ini bagel atas sok ini, bagel atas sok belakang. Ini dia yang saya ganti. Ini punya saya tingginya 10 cm, jadi 10 cm seperti itu, 10 cm ya. Teman-teman bisa cari aja. Dulu sebelum 10 cm sempat saya ganti yang 7 cm, tapi kayaknya kurang tinggi, jadi saya tinggikan lagi jadi 10 cm. Untuk selama ini, untuk saya beli ini, kalau cari di toko-toko biasa belum ada, jadi mungkin ada tapi susah nyarinya. Jadi saya ini beli online ya, online gitu. Oke, setelah saya pasang peninggi depan belakang, saya pasang ini saya beli custom crossbar di tempat teman di daerah Klaten, Jawa Tengah. Gini bentukannya seperti ini. Oke gitu. Kenapa saya milih yang enggak? Sebenarnya teman saya juga bisa buat yang adventure yang sampai depan situ, sampai depan yang besar. Tapi kalau menurut saya lebih bagus yang gini aja. Nanti teman-teman bisa custom sendiri juga, banyak yang jual seperti ini. Oke, setelah crossbar Oke ya, ini dia.
bagian persetangan duniawi. Persetangan duniawi, oke. Di bagian setang ini saya lepas dulu biar kelihatan. Di bagian persetangan saya ganti dengan setang fatbar merek Pro-Trapper, setang fatbar merek Pro-Trapper, sama saya kasih 2 racer. Oke. Dulu pertama saya pakai 1 racer tapi masih kurang enak, masih bungkuk, kurang tinggi, jadi saya kasih 2. Untuk bagian persetangan ini yang harus diperhatiin. Kalau teman-teman ganti setang fatbar dan 1 racer, itu nggak ada yang perlu diutak-atik, masih bisa. Kabelnya nggak ada yang perlu diutak-atik, ini kabelnya masih kabel ori aja, nggak ada yang perlu diutak-atik, itu masih bisa. Tapi kalau teman-teman pakai 2 racer, itu harus ada 1 kabel yang dipindah jalurnya, yaitu kabel kopling. Kabel koplingnya harus teman-teman pindah jalurnya. Jadi ini saya sudah pindah kabel koplingnya. Ini dia, saya tunjukkan. Nih, kabel koplingnya udah nggak ada di jalurnya lagi. Bener kan, kabel kopling sini, dari sini. Jadi saya itu lubang itu juga lubang yang ini, jalur kabel kopling saya pindah, langsung saya keluarkan. Gini dia, di luar, jadi dia kabelnya di luar. Begitu, kabel koplingnya di luar biar lebih panjang. Oke, itu dia ya teman-teman untuk persetangan. Jadi yang perlu di garis bawahi untuk bagian persetangan, yang perlu di garis bawahi untuk bagian persetangan, kalau teman-teman ganti stang fatbar cuma pakai 1 racer, itu nggak usah ganti, aman. Nggak usah ganti kabel-kabel, nggak ada yang perlu diganti kabel-kabelnya. Tapi kalau teman-teman pakai 2 racer, itu dipindah jalur kabel koplingnya, gitu ya. Oke, siap persetangan. Setelah saya pasang setang, saya custom visor. Ini dia penampakannya, custom visor. Ya, ini custom visornya. Saya ganti visor, saya tambahin visor. Ya, ini juga ada satu kisah unik di balik visor ya. Jadi dulu sebelum saya pakai visor custom, saya pakai visor NMAX. Visor NMAX bener-bener punya NMAX, saya taruh di sini. Nanti saya kasih gambarnya sebelum saya ganti. Ya, ketika saya pakai visor NMAX memang bagus, tinggi, tapi berat. Ya memang berat. Jadi ini sempat patah dudukannya, sempat patah. Tuh saya las lagi gara-gara berat. Jadi teman-teman yang ingin pakai visor, saya saranin pakai visor custom aja, soalnya ringan. Karena kalau di motor saya sendiri untuk dudukan itu cuma dapat dari sini, dapat dari itu yang dari peninggi ini, skrup yang dari peninggi ini dapatnya cuma sini aja, 1, 2, rawan. Jadi kalau teman-teman pakai visor yang berat-berat kurang recommended tuh. Setelah itu saya pasang visor, saya lampu perlampuan duniawi saya pakai. Nih, saya pakai lampu U7 transformer. Sebenarnya banyak juga teman-teman yang nyaranin ganti lampu kotak, tapi kalau menurut saya lampu transformer itu banyak variasinya. Jadi ada modenya. Jadi gini saya tunjukkan. Jadi modenya nih, ada mode lampu senja. Tuh. Jadi lampu senja ini lampu yang nggak nyorot, jadi enak. Walaupun kadang-kadang kan kalau yang lampu kotak itu kan langsung lampu yang jarak jauh. Jadi kalau dipakai bisa nyorotin orang, dan
Kalau nggak dipakai ya nggak dinyalain, jadi mubazir, dipasang nggak dinyalain. Jadi kalau saya setiap kalau malam saya nyalain nggak apa-apa, aman. Soalnya ini masih lampu angelnya aja, dan bisa langsung lampu tembak juga. Tuh, ada modenya. Ya kan? Jadi lebih enak, lebih fungsi lah, nyala terus. Makanya saya kasih lampu U7 transformer gitu. Tuh. Oke. Lanjut, setelah saya pasang lampu U7, ini ding, saya custom juga dudukan box. Sama boxnya saya pakai box Givi, tapi udah lama, aman, tapi masih aman. Untuk pengalaman pakai box sendiri, kalau bisa teman-teman nanti kasih kayak pengikat yang kesini itu apa namanya ya, yang karet itu loh, karet buat ngikatin kesini ya. Soalnya apa, ini dulu pernah mau jatuh di jalan Jogja Solo, itu pernah mau jatuh. Jadi kalau pas ada ground jalan di jalan, kalau ini ada yang bonceng terus ketekan, nanti bisa jatuh, bisa copot dari ininya. Jadi kalau teman-teman yang suka pergi jauh, jalan-jalan yang nggak kenal, jadi saya saranin kasih karet gitu ya, kasih karet. Oke. Terus knalpot, saya pakai knalpot Yoshimura, karena saya juga searching cari knalpot yang cocok di motor Verza. Itu ada beberapa, tapi yang menurut saya bagus knalpot Yoshimura begini. Suaranya juga nggak cempreng, ngebas tapi nggak nyempreng. Saya tunjukkan. Suaranya ngebas tapi nggak nyempreng. Tapi nggak nyempreng, mantap pokoknya. Siap. Oke, apalagi peninggi udah ya. Untuk masalah ini sekarang saya ganti ban. Yang belakang ini saya pakai ukuran 120/80. Peleknya masih ori, bisa dipasangi. Tapi ya bentukannya seperti ini. Dan yang depan saya pakai ukuran 100/80 kalau nggak salah. Mana tulisannya? 100 ya, itu 100/80. Masih juga pakai pelek ori. Nanti juga kalau teman-teman yang ingin ngasih ban besar di depan, kalau mau pakai spakbor orinya, pakai selebor orinya, itu di sini saya kasih plat ditinggiin, saya tinggikan, ya gitu ya. Nih, jadi aman, agak tinggi ininya, jaraknya, nggak terlalu mepet. Nah, yang di sini ini cover engine. Saya beli di all shop. Saya kasih cover engine juga. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu garis besarnya. Sama saya pasang lampu proji di Verza 150. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu dulu penampakannya ya, step by stepnya. Yang perlu diperhatiin tadi untuk peninggi depan, jangan sampai salah. Teman-teman kalau mau ninggiin bisa pakai punya Tiger atau pakai punya Mega Pro Alt, itu bisa, cocok. Tadi juga masalah persetangan,
Terus perbanan tadi yang perlu diperhatiin lagi, perbanan. Kalau teman-teman pengen masih pakai selip bor orinya bisa, harus dikasih plat gitu ya, ditinggiin tuh, nggak pas lubangnya, jadi saya bolong sendiri. Oke, mungkin sedikit dulu itu sharing dari saya. Jangan lupa like, subscribe ya. Kalau mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya lagi bisa ajar aja komennya, aman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Oke, udah sekian, ciao.